لله الذي أخبرنا بأن الساعة آتية لا ريب فيها، والصلاة والسلام على النبي المصطفى الذي أخبرنا بأماراتها، وعلى آله وأصحابه أهل التقى ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون وخسر الفاسقون. Hadirin hadirat sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita baru saja dapat melaksanakan salat fardu maghrib kita di awal waktu secara berjamaah di rumah Allah yang mulia ini. Alhamdulillah, setelah selesai salat kita masih ada waktu, ada kesempatan untuk kita duduk dalam majlis ilmu syariah sembari kita menunggu waktu fardu isya yang nanti kita tunaikan juga di awal waktu secara berjamaah. Mari kita niat i'tikaf di rumah Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang mulia, yang lalu kita sudah sampai pada pembahasan bahawa faktor yang menyebabkan cepatnya pengaruh Dajjal dalam menyesatkan manusia ketika dia hadir adalah karena dia diberi Allah kemampuan-kemampuan di luar kemampuan manusia, yaitu dia memerintahkan langit langsung turun hujannya, dia perintahkan tanah kosong langsung tumbuh tumbuhannya. Maka dengan kemampuan-kemampuan yang seperti itu, maka dia dengan cepat dapat menyesatkan banyak manusia di zaman tersebut. Dan dia bergerak dengan sangat cepat seperti awan yang ditiup oleh angin, sehingga di dalam masa hanya 40 hari seluruh wilayah di dunia ini sudah dia jelajahi, kecuali dua tempat, Makkah dan Madinah. Para jamaah rahimakumullah, sekarang kita baca lanjutan di kitab ini, penjelasan tentang satu juga hal, artinya yang harus menambah keyakinan kita, yang sekaligus menjelaskan tentang tanda-tanda mendekati keluarnya Dajjal. Syekh Muhammad Hasan menulis dalam kitabnya ini, wa min a'jabil ahadithi aidha fi fitnatid Dajjal ma rawahu Muslim min hadisi Fatimah binti Qais radhiyallahu anha qalat. Di antara hadis yang sangat menakjubkan tentang fitnah Dajjal ini adalah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabiyah Fatimah binti Qais radhiyallahu anha qalat, berkata Fatimah, sami'tu nida'al munadi
munadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yunadi as-salata jami'atan. Kata Fatimah, aku telah mendengar muazzinnya Rasulullah itu ya mengumandangkan azan. Ya. Fa kharajtu ilal masjidi. Maka saya keluarlah, kata Fatimah, menuju ke masjid mendengar seruan tadi. Fa sallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa kuntu fi saffin nisa allati yali zuhural qaumi. Kata Fatimah, saya di safnya perempuan, di belakangnya saf para laki-laki. Ini tidak disebutkan juga di sini. Saya tidak tahu di dalam syarahan hadis Sahih Muslim, saya mensyarahnya Imam Nawawi, apakah ada disebut solat apa ini? Ya, di sini tidak disebut solat apa. Falamma qadha Rasulullah salatahu jalasa 'ala al-minbari wa huwa yadhhak. Setelah selesai solat, Rasulullah itu duduk di atas mimbar dan beliau itu tertawa. Summa qal, kemudian Rasulullah bersabda, liyalzama kullu insanin musallahu. Rasulullah kemudian mengatakan, ya, setiap orang hendaknya menempati tempat salatnya. Semakal, selanjutnya beliau bersabda, atadruna lima jama'atukum. Apakah kalian tahu apa maksud saya mengumpulkan kalian? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lah yang tahu apa maksud Rasulullah memerintahkan muazzin menyuruhkan solat. Kemudian Rasulullah mengatakan, tahukah kalian apa tujuan saya mengumpulkan kalian? Para sahabat mengatakan, Allah dan Rasulnya lah yang tahu. Qala inni wallahi ma jama'tukum li raghbatin wala li rahbatin. Demi Allah, saya tidak mengumpulkan kalian untuk sesuatu hal yang menyenangkan dan sesuatu hal yang menakutkan. Bukan untuk itu. Walakin jama'tukum li anna Tamiman ad-Dariyah kana rajulan nasraniyan. Saya mengumpulkan kalian disebabkan Tamim ad-Dari, ini seorang sahabat Nabi yang awalnya orang Nasrani dia. Tamim ad-Dari awalnya Nasrani, lalu kemudian masuk Islam, menjadi salah seorang sahabat yang mulia. Faja'a fabaya'a wa aslama. Dia kemudian ya masuk Islam. Wa haddatsani haditsan wafaqa alladhi kuntu uhaddithukum an Masihid Dajjal. Apa kata Rasulullah? Tamim ad-Dari datang menceritakan kepada saya suatu cerita yang persis sama dengan apa yang pernah saya sampaikan kepada kalian tentang Dajjal. Artinya ini yang menambah keimanan kita. Rasulullah sebelum Tamim ad-Dari menceritakan kepada beliau kisah ini, Rasulullah sudah duluan menceritakan ini kepada para sahabatnya. Lalu apa yang disampaikan oleh Tamim dari kisah nyata yang dia lihat sama dengan persis yang Rasulullah sudah cerita sebelumnya.
Tamim Ad-Dari menceritakan apa yang dia alami langsung kepada Rasulullah. Sebelum Tamim Ad-Dari menceritakan, Rasulullah sudah duluan menceritakan hal yang sama kepada para sahabatnya. Nah, bagaimana Rasulullah menceritakan sesuatu? Ya, Rasulullah enggak ada melihat. Ya. Ketika Tamim Ad-Dari melihat dengan matanya, apa yang Rasulullah sudah ceritakan persis sama dengan apa yang dilihat langsung oleh Tamim Ad-Dari tentang Dajjal. Bagaimana ceritanya? Annahu rakiba fi safinatin bahariyatin ma'a 30 rajulan min lakhmin wa juzam. Bahawa suatu ketika, ini sudah Tamim Ad-Dari menceritakan ke Rasulullah. Tamim Ad-Dari suatu ketika berpergian dengan safinah bahariyah, kapal laut. Ya. Dengan kapal laut. Ya. Kalau dulu perahu lah. Ya. Ma'a 30 rajulan, dengan 30 orang. Dalam kapal itu ada 30 orang. Dari Lakham wa Juzam. Fala'iba bihim al-mawju sya'ran fil bahri. Kemudian mereka itu diombang-ambing oleh ombak sebulan di laut. Ya. Ini ya dulu tidak ada pakai mesin kapal. Ya, mungkin layar. Apa layarnya rusak atau apa, pokoknya yang diceritakan Tamim kepada Rasulullah, ya dia bersama 30 orang dalam kapal itu terombang-ambing di laut 1 bulan. Summa arfa'u ay alja'ahum ila jazirah fil bahr hatta maghrib asy-syams. Kemudian mereka itu diombang-ambing oleh tombak laut sampailah ke satu pulau di dalam laut itu. Kapal mereka dibawa ombak ya sampai nyandar kepada satu pulau. Dan itu di arah tenggelamnya matahari. Maghrib asy-syams. Tenggelamnya matahari. Fajalasu fi aqrubis safinah. Lalu mereka itu duduklah dalam kapal itu ya di sisi yang dekat kepada pantainya, kepada pulau itu. Fadakhalu al-jazirata falaqiyatuhum dabbatun ahlabu kathir sya'ab. Lalu ketika sampai di pulau itu, mereka turun dari kapal. Mereka turun dari kapal. Lalu sesampai di pulau itu, tadi Tamim Ad-Dari dengan teman-temannya tadi, yang udah turun dari kapal masuk ke pulau tadi, bertemulah dengan seekor binatang. Ahlab kathir sya'ar. Ya, dia banyak bulunya. Binatang ini banyak bulunya. Hatta la yadruna ma qubuluhu min duburihi min kasrati sya'ar. Saking banyaknya bulu binatang ini sehingga mereka enggak bisa bedakan mana bagian depan, mana bagian belakang binatang ini. Saking banyaknya bulu sehingga mereka enggak bisa bedakan ini mana bagian belakang, mana bagian depan dari binatang ini. Faqalu wailaki ma anti. Maka Tamim Ad-Dari dengan teman-temannya mengatakan kepada binatang ini, ya wailaki, celaka kamu. Ma anti, kamu siapa ini? Binatang opo iki? Binatang opo iki kamu ini? Sampiane binatang opo iki? Faqalat anal jassasah
Binatang ini bisa bicara dia. Dia jawab, anal jassasah. Saya ini mata-mata. Intel. Saya ini intel. Qalu wa mal jassasah. Intel apa kamu? Mata-matai apa kamu? Faqalat ayyuhal qaum intaliqu ila hadha ar-rajuli fi ad-dair. Yuk, ikut saya kalian semua ke sebuah gua, di situ ada seseorang laki-laki. Ikut saya, kata si binatang yang intel ini. Fa innahu ila khabarikum bil asywaq. Orang yang dalam gua itu ya sangat merindukan berita dari kalian, kata binatang ini. Qala lamma sammat lana rajulan fariqna minha an takuna syaitana. Ketika disebutkan tadi ada laki-laki dalam gua tadi, maka kami menganggapnya ini apa, syaitan nih. Fantalaqna sira'an hatta dakhalna ad-daira. Maka kemudian kami bergegas menuju masuk ke dalam gua tadi yang ditunjuk sama si binatang intel tadi. Fa idza fihi a'zam insanin ra'ainahu qattan khalqan. Maka kami lihatlah dalam gua itu ada seseorang yang paling besar yang pernah kami lihat. A'zam insan ra'ainahu qattan khalqan. Dalam gua itu ada seseorang yang selama kami pernah lihat dia paling besar. Majmu'atun yadahu ila unuqihi, di mana orang ini terbelenggu tangannya ke lehernya. Majmu'atun yadahu ila unuqihi, kedua tangannya itu terbelenggu ke lehernya, terikat dengan besi. Ma baina raqbatayhi ila ka'bayhi bil hadid, dan juga kakinya itu dibelenggu, ya, dari lututnya ke tumitnya itu dibelenggu dengan, diikat dengan rantai. Jadi orang yang ada dalam gua ini kata Tamim Ad-Dari, yang dia lihat dengan matanya, kan dia salah satu tadi dari orang yang dalam kapal itu, bahwa orang tadi ya besar posturnya, selama dia lihat orang itulah yang paling besar. Lalu kemudian orang ini terikat kedua tangannya ke lehernya dengan rantai, terikat gerak kakinya dari lutut ke tumit. Qulna wailaka man anta, maka kami mengatakan kepada orang ini, hei, sampeyan ini siapa? Siapa kamu ini? Qala, kemudian orang ini mengatakan, qad qadartum ala khabari fa akhbiruni ma antum. Sekarang kalian udah ya sampai kepada saya. Sekarang saya tanya pada kalian, siapa kalian ini? Dia balik tanya, kalian ini siapa? Qalu nahnu unasun minal Arab. Maka kemudian Tamim dan teman-teman mengatakan, ini kami orang-orang Arab. Unasun minal Arab, kami orang-orang dari orang Arab. Rakibna fi safinatin bahariyatin. Dia cerita lagi tadi, kami pertama ya naik ke dalam perahu, dibawa tadi oleh ombak, terombang-ambing selama sebulan. Kemudian sangkutlah kami di satu pulau, kami turun, ketemulah tadi dengan binatang intel tadi.
Lalu dia minta kami datang ke sini. Ini saya enggak baca lagi karena hal yang sama. Ya. Maka kemudian yang orang dalam gua ini tadi mengatakan setelah mendengar cerita dari teman-teman Tamim Ad-Dari itu, ya, siapa mereka, bagaimana mereka sampai ke situ, maka kemudian apa? Diminta oleh orang ini yang dalam gua ini, akhbiruni an nakhli bustan, tolong kasih tahu saya tentang kebun korma. Tentang kebun korma. Ini ada diberi footnote di sini, keterangan di bawahnya. Ismu makanin ya'rifuhu ahlus Syam. Ya. Itu satu tempat di negeri Syam, ya, di Suria, ya, yang orang Suria tahu ini di mana tempatnya. Di situ ada kebun kurma. Qulna an ayyi sya'niha tastakhbiru, tentang kebun kurma itu apanya yang kamu mau tahu? Tanya Tamim Ad-Dari dan teman-temannya kepada orang dalam kambing binatang, ini orang yang dalam gua tadi. Yang kamu ingin tahu tentang kebun korma itu apanya? Dijawab oleh dia, qala as'alukum an nakhliha hal yusmir. Saya tanya pada kalian, apakah kebun korma itu ada berbuah enggak? Qulna lahu na'am. Maka kami katakan, ya, ada berbuah. Qala ama innahu yushiku alla tusmira. Dan itu dalam waktu dekat enggak berbuah lagi. Jadi ini menjadi satu tanda mendekati keluarnya Dajjal, ya, kebun korma ini nanti enggak berbuah lagi. Jadi satu tanda akan dekat waktu Dajjal itu terlepas dari belenggunya dan dia kemudian menghadirkan fitnah. Ketika kebun korma ini, ya, tadi pengarang kita ini mengatakan orang di negeri Syam tahu kebun ini di mana. Itu kalau kormanya enggak berbuah lagi, itu udah dekat dia keluar. Kemudian qala akhbiruni an buhairatit tabariyati. Kedua dia minta, coba kasih tahu aku tentang danau Tabariyah. Danau Tabariyah ini ada di Israel sekarang. Di Israel. Dia muara daripada sungai Jordan. Ya. Tiberias. Ya, namanya dalam bahasa ini Tiberias. Ya. Dalam bahasa Arab, ya, Tabariyah. Buhairatut Tabariyah. Tolong beritahu aku tentang danau At-Tabariyah. Qulna, kata Tamim dan teman-temannya, an ayyi sya'niha tastakhbiru. Tentang apanya kamu mau tahu tentang danau itu? Ya. Qala hal fiha ma? Ada air enggak sekarang di danau itu? Dia tanya ke Tamim Ad-Dari. Nah, danau itu sekarang ada, itulah tadi di Israel, muara daripada sungai Jordan. Qalu hiya katsiratul ma. Tamim dan teman-teman mengatakan, ya, banyak airnya. Banyak airnya sekarang. Qala amma inna ma'aha yushiku an yadhhaba. Satu saat nanti air itu enggak ada lagi di danau itu. Ya, sekarang udah mulai berkurang dia.
debit air danau ini. Ya. Mungkin nanti bisa sekarang kan di Google apa namanya apa namanya bisa kita ketik di Yahoo, bisa kita ketik di ChatGPT ya, Danau Tobariyah tadi ya, bagaimana kondisinya. Jadi tanda kedua akan segera keluarnya ya Dajjal adalah keringnya Danau Tobariyah ini. Yang ketiga dia katakan lagi, qala akhbiruni ana aini zughar. Beritahu saya tentang mata air zughar. Ini ya di antara tempatnya ya menurut para ulama ini adanya di Jordania. Qalu an ayyi sya'niha tastakhbiru. Kamu mau tahu tentang mata air zughar itu tentang apanya? Qala hal fil aini ma? Ada enggak air di mata air itu? Wa hal yazra'u ahluha bima'il aini? Qulna lahu na'am hiya katsiratul ma'. Ada airnya enggak? Lalu orang ada enggak memanfaatkan air itu untuk pertanian mereka? Tamim dan teman-teman mengatakan, na'am, iya, banyak airnya. Wa ahluha yazra'una min ma'iha, dan orang-orang ya bertani dari sumber mata air zughar tadi. Qala akhbiruni an nabiyil ummiyin ma fa'ala. Lalu dia minta yang keempat ya. Tapi dia tentang air ini enggak dia bilang akan air ini nanti enggak ada airnya lagi, kemudian enggak bisa dimanfaatkan. Lalu dia kemudian tanya tentang nabi yang ummi itu kayak mana? Qalu qad kharaja min Makkah wa nazala Yathriba. Tamim dan teman-teman mengatakan, ya udah datang Nabi itu. Dari Mekah sekarang udah datang ke Madinah. Dari Mekah udah datang sekarang ke Madinah. Nama Madinah lu Yathrib. Yang merubah Nabi namanya dari Yathrib menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Qatalahul Arab? Qulna na'am. Ditanya sama orang dalam gua tadi itu, orang-orang Arab memeranginya enggak? Kata Tamim dan teman-teman, na'am, ya, dia diperangi sama orang-orang Arab. Qala kaifa sana'a bihim? Bagaimana lalu si Nabi ini menghadapi orang-orang yang memeranginya? Fa akhbarnahu annahu qad dhahara ala man yalihi minal Arab wa ata'uhu. Lalu kami ceritakanlah, kata Tamim dan teman-temannya, bahwa dia telah memenangkan berbagai perang-perang sehingga orang-orang sudah taat kepada Nabi ini. Qala lahum qad kana kadzalika? Qulna na'am. Betul seperti itu? Dia sudah memenangi perang lalu orang-orang sudah mengikutinya? Kami katakan qulna na'am, ya. Qala ama inna dzalika khairul lahum an yuti'uhu. Lalu kemudian ya, orang yang dalam gua ini yang terbelenggu ini mengatakan apa kepada Tamim dan teman-temannya? Amma inna dzalika khairul lahum an yuti'uhu. Memang baiknya bagi orang Arab itu mematuhinya. Ini si Dajjal ini dia bilang baiknya memang orang-orang Arab mengikuti Nabi itu. Wa inni mukhbirukum anni. Sekarang saya mau beritahu siapa saya. Kalian udah tadi ya, saya tanya dari mana orang-orang Arab. Udah kalian cerita kayak mana kalian sampai ke pulau ini kan? Lalu udah kutanya tadi 4 pertanyaan.
Kalian udah jawab. Sekarang aku mau beritahu siapa aku. Wa inni mukhbirukum anni. Saya sekarang mau beritahu kalian, saya ini siapa? Inni anal masihu. Sayalah al-masih. Itulah al-masih dajjal. Inni anal masihu. Sayalah al-masih. Ya. Wa inni ushiku an yu'zana li fil khuruj. Saya akan segera diizinkan untuk keluar dari sini. Wa inni ushiku an yu'zana li fil khuruj. Saya segera akan diberi izin untuk keluar. Fa akhruja fa asira fil ardi. Maka saya akan keluar dari sini dan berjalan di dunia ini. Fala ada qaryatan illa habattuha fi 40 lailah. Tidak ada tempat di bumi ini kecuali saya akan mendatanginya dalam 40 malam. Ghaira Makkah wa Taibah. Selain Makkah dan Taibah. Nah, fahuma muharramatani alayya kiltahuma. Kedua-duanya haram bagi aku memasukinya. Kullama aradtu an adkhula wahidatan aw wahidan minhuma. Setiap aku mau masuk salah satu dari keduanya tadi, yang pertama Makkah, yang kedua Taibah, maka apa? Istaqbalani malakun biyadihi saif. Maka seorang malaikat di tangannya pedang itu menghalangiku. Yasudduni anha. Wa inna ala kulli naqbin minha malaikah yahrusunaha. Maka di setiap pintu masuk ke Makkah dan Madinah yang itu disebut Taibah, itu ada para malaikat yang menjaganya. Maka aku enggak bisa masuk, mereka dengan pedang menjaganya. Kata si Dajjal ni, Masih Dajjal. Taqulu Fatimah binti Qais, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ta'ana bi mikhsaratihi fil minbar. Hadihi tayyibah, hadihi tayyibah, hadihi tayyibah. Kata Fatimah, Rasulullah dengan tongkatnya itu mengetuk mimbar mengatakan, inilah tayyibah, inilah tayyibah, inilah tayyibah. Jadi kan dikata Dajjal dia enggak bisa masuk adalah Mekah dan Taibah. Ya. Lalu Taibah itu kan enggak tahu juga para sahabat. Nabi mengatakan inilah Taibah, inilah Taibah, inilah Taibah, yaitu Madinah. Ala hal kuntu hadnastukum dzalika? Nabi ya bertanya kepada para sahabat yang ada di situ, udah pernah enggak cerita yang sama ini saya cerita ke kalian sebelum ini? Faqala an-nasu, lalu para sahabat mengatakan na'am. Iya, engkau sudah cerita kepada kami sebelum ini. Qala fa innahu a'jabani hadithu Tamim annahu wafaqa alladhi kuntu uhaddithukum anhu. Kata Nabi, menakjubkan saya apa yang pernah saya sampaikan kepada kalian sebelum ini, ketika Tamim yang mengalaminya menceritakan persis. Nabi sendiri kagum. Kok Tamim yang mengalami langsung kejadian, Nabi enggak ada melihatnya. Udah duluan Nabi cerita, dicerita balik Tamim apa yang dia alami persis dengan apa yang sudah pernah Nabi cerita hal yang sama. Nah, jamaah rahimakumullah. Nah, jadi ini tadi ya berarti ya Tamim Ad-Dari dan teman-temannya itu udah pernah bertemu dengan Dajjal di sebuah pulau tadi, ya. Dan dia tadi menyebutkan
bahwa nanti ya pertama ada kebun kurma tadi di Suria, ya itu enggak berbuah lagi, menjadi tanda dia akan segera muncul lepas dari belenggunya tadi yang diikat dengan rantai, dan dia akan keluar. Yang kedua tadi adalah Danau Tabariyah di Israel itu mengering. Jamaah rahimakumullah. Selanjutnya oleh pengarang kitab ini, ayyuhal afadil wa su'alul khatir. Pertanyaan penting. Mata sayahlakud dajjal? Kapan binasanya Dajjal? Wa mata yukhallisullah al-ardha min syarrihi wa min hadhihi al-fitnah? Kapan Allah akan menghilangkan fitnah Dajjal di atas muka bumi ini? Wa man sayaqtuluhu wa aina yuqtal? Siapa yang membunuhnya dan di mana dia akan dibunuh? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab ke depan. Wa qabla al-jawab ala hadhihi al-as'ilah uqaddim hadhihi al-munjiyat min hadhihi al-fitnah al-'arimah. Sebelum menjawab ini saya ingin menawarkan atau menyampaikan upaya-upaya yang dapat kita lakukan untuk bisa selamat dari fitnah Dajjal. Jadi sebelum pertanyaan-pertanyaan tadi, kapan Dajjal itu setelah dia muncul tadi menjadi fitnah yang paling berat atas manusia sejak zaman Adam sampai kepada zamannya muncul Dajjal, itulah fitnah yang paling berat. Ya, kapan itu akan binasa Dajjal? Kemudian siapa yang membunuhnya? Di mana dia nanti akan dibunuh? Itu akan dijawab ke depan. Tapi sebelum itu beliau mengatakan apa langkah-langkah untuk kita bisa selamat dari fitnah Dajjal. Inna lin najati min hadhihi al-fitnah subulan wa khutuwat yajib mura'atuha. Ada langkah-langkah untuk dapat selamat dari fitnah Dajjal. As-sabilul awal wal khutwatul ula. Langkah pertama apa? Tahqiqul iman. Yang pertama adalah mengokohkan iman. Alam aqul lakum inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaqra'uhu kullu mu'minin katibin wa ghairu katibin. Kau dah pernah dibahas sebelum ini bahwa nanti kalau Dajjal muncul, di antara kedua matanya, di dahinya ada tulisan kafir, itu bisa dibaca oleh orang yang beriman sekalipun dia buta huruf. Dengan imannya dia akan bisa baca tulisan kafir di dahinya Dajjal. Nah, maka kokohkan iman. Wa alam annahu laisa kalimah faqat. Nah, ditekankan oleh Syekh Muhammad Hasan, ya. Ketahuilah iman itu bukan diucapkan aja, saya orang beriman. Ah, tu mayang dan. Ada agak cok aju, saya orang beriman. Bal innal imana qaulun bil lisan wa tasdiqun bil jinan wa amalun bil jawari wal arkan. Tapi iman itu diucapkan dengan lidah, diyakini dengan hati, diwujudkan dalam perilaku, diwujudkan dalam amal perbuatan. Fal imanu hisnul amani laka fid dunya min fitanid dunya. Kata Syekh Muhammad Hasan, iman itu menjadi benteng, ya, yang membentengi kamu dari apapun fitnah dunia yang kita sebut. Banyak sekali fitnah, ya, yang menguji kita apa bertahan kita dengan iman atau menyesuaikan dengan keadaan zaman yang sudah panjang kita bahas yang lalu. Jadi imanlah yang menjadi benteng dari berbagai fitnah dunia. Wa min fitnatid dajjal, menjadi benteng juga dalam menghadapi fitnahnya Dajjal.
bal wa min azabin nar fil akhirah. Imanlah juga menjadi benteng daripada azab neraka. Allah fil iman wa'lam bi anna al iman yazid bit ta'ah. Ketahuilah iman itu akan bertambah dengan ketaatan. Wa yanqus bil ma'siyah, akan berkurang dengan kita bermaksiat. Fa'arrid qalbaka habibi fillah ila bi'atil iman wa ila bi'atit ta'ah liyazdad al imanu fi qalbik. Maka kata beliau, hendaknya diri kita ini biar iman bertambah, maka kita gabungkan di dalam bi'ah, lingkungan, ya, orang-orang yang taat. Di dalam lingkungan, ya, orang-orang yang beriman, di dalam lingkungan amal-amal saleh. Liyazdadal iman fi qalbik, supaya iman terus bertambah. Wa bata'in an bi'atil ma'siyah, jauhilah lingkungan yang maksiat. Li'anna al-imana yaqil fil qalbi bil ma'siyah, karena iman itu dengan maksiat dia akan berkurang. Wala budda an yatruda ahadahum al-akhar wala haula wala quwata illa billah. Antara iman dengan maksiat itu akan saling dia tidak ketemu. Maka makin banyak maksiat orang, makin terkikis imannya. Makin banyak orang dalam ketaatan, makin tebal imannya. Yang kedua kata beliau adalah jalan yang as-sabilus tsani al-istiqamah 'alal iman. Ya, konsisten dalam keimanan. Karena firman Allah, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang mengatakan bahawa Tuhan kami Allah, tsumma istaqamu, lalu istiqamah atas pernyataan itu, tatanazzalu alaihimul malaikah, para malaikat turun kepada mereka, alla takhafu, jangan takut, wala tahzanu, jangan kalian bersedih, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan kalian bergembiralah dengan surga sebagaimana yang dijanjikan untuk kalian. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya, kata para malaikat, kami menjadi, ya, sahabat-sahabat kalian, penjaga-penjaga kalian di dunia. Jadi orang-orang yang beriman dan istiqamah dengan iman, para malaikat akan menjadi penjaga-penjaga mereka di dunia ini. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah, dan juga menjadi teman-teman kalian nanti di akhirat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum, nanti di akhirat itu dalam surga apa yang mau oleh kalian semuanya ada. Walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim, itu adalah pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir sebelum nanti kita akan bahas seperti ke depan kapan Dajjal itu akan dibinasakan, siapa membunuhnya, di mana ya dia dibunuh. Di dalam hadis Sahih Muslim dari hadis Nawas bin Sam'an, anna sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, man adrakahu minkum falyaqra alaihi fawatiha suratil Kahf. Siapa yang dia hidup di zaman Dajjal datang, maka hendaknya dia membaca 10 ayat dari surah Al-Kahfi. Di surah dalam Sahih Muslim. Di dalam hadis Sahih Muslim yang lain dari Abi Darda, Nabi SAW bersabda, man hafidha 10 ayatin min awali suratil Kahfi ausima minad Dajjal. Dalam hadis Sahih Muslim, siapa kata Rasulullah yang menghafal 10 ayat dari awal surah Al-Kahfi, maka orang tersebut akan terpelihara daripada fitnah Dajjal. Yang menghafal 10 ayat dari awal surah Al-Kahfi. Kata pengarang ini, Syekh Muhammad Hassan, wa hunaka riwayah sarahat bi anna 10 ayat min akhir surah. Tapi ada hadis lain yang menjelaskan dengan tegas bahwa 10 ayat dari akhir surat Kahfi. Jadi ada hadis 10 ayat awal, ada hadis 10 ayat akhir. Ya. Maka kemudian apa kata beliau? Aqul, ma alladhi yudhiruka an tahfadha surah kullaha?
Innaha fitnah tahmil muslim wal muslimah ala asyuru' fi hifdz surah bi akmaliha. Ya. Kalau begitu kata beliau, hafal aja semuanya surat Kahfi. Ya. Kenapa hafal 10 pertama, 10 akhir? Hafal aja semua. Ya. Surat Kahfi, nah, itu sudah menjadi ya cara untuk melindungi kita daripada fitnah Dajjal. InsyaAllah ke depan akan masuk kepada pembahasan berikutnya adalah apa, nuzul Isa wa maqtal Dajjal, turunnya Isa dan kemudian ya membunuh Dajjal. Saya sampaikan sekali lagi, saya tidak buka tanya jawab di sini karena saya tidak tahu juga di luar ini. Pasti Bapak akan tanya lagi kayak mana. Saya tidak tahu juga. Ini perkara gaib, belum terjadi. Yang saya tahu apa hanya ada di sini. Seperti yang saya sampaikan juga, saya ada kitab satu lagi tentang tanda-tanda kiamat, tapi nggak tahu di mana udah posisinya. Ya, maka kalau di luar ini pun saya tidak tahu. Ya, maka saya tidak buka ininya. Ya, karena saya yakin akan ada pertanyaan-pertanyaan yang belum di sini ya. Saya tidak tahu jawab. Ya, karena ini perkara gaib. Ya, belum terjadi, ya kita ikuti dalam hadis-hadis yang sahih. Ya, seperti yang kita lihat tadi, bagaimana Nabi udah duluan cerita, ketika kami mengalaminya langsung cerita sama persis. Nabi sendiri juga kagum betul dan heran, kok bisa sama apa yang Nabi udah duluan cerita, belum dengar dari siapa-siapa, apa yang dialami langsung oleh pelakunya sama. Jamaah rahimakumullah, demikian. Ya, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.